Oke, lanjutin video sebelumnya. Kita masih di Solo ini, hari pertama di pagi hari gitu ya. Setelah tadi pagi sebelumnya kita ngopi dan makan sarapan di kota yang sama juga di Solo gitu. Kita sekarang ada di Pura Mangkunegaraan. Ini istananya Adipati atau Pangeran Solo ya. Kita cari parkir di tempat paling adem karena ini udah jam 11 siang gitu, sudah mulai terik banget dan mulai keringetan karena aktivitas kita akan fully outdoor pada hari ini gitu ya. Kita tahu Solo itu kan salah satu kota yang tua yang juga dikenal dengan sebanyak sejarah kerajaan Jawanya gitu. Dan masih banyak sekali sisa di kota ini, yang sisa-sisa bangunan tua yang bersejarah gitu ya. Salah satunya ya pura ini. Saya sendiri seneng ya gitu ya, ngelihat banyak pemandangan arsitektur tua seperti ini, dan seringkali bangunan-bangunan tua ini juga ada cerita di balik sejarahnya. Jadi video kali ini saya cuma kumpulin atau compile potongan-potongan video yang saya ambil selama berkunjung di Solo ini ya. Karena akan sayang sekali rasanya kalau misalkan saya hanya simpan di handphone, dan suatu saat mungkin akan terhapus atau hilang gitu. Jadi saya pikir sebaiknya saya upload saja ke YouTube agar suatu waktu dapat diakses kembali gitu ya. Tapi secara detail mengenai masing-masing lokasi yang dikunjungi pada hari ini, saya nggak ingin banyak bicara atau ceritakan gitu ya, karena saya rasa banyak sumber lain juga di internet atau di sosmed yang sudah bahas dengan lebih baik gitu ya. Jadi pada dasarnya kita hanya kunjungi lokasi wisata ini, datang pagi hari jam 11 tadi, datang ke loket pemesanan tiket gitu ya, bayar di situ, lalu kita diassign sama satu pemandu gitu. Satu pemandu ini menemani kita sepanjang tour di lokasi pura ini, dan yang secara detail menjelaskan gitu ya masing-masing makna dari dan sejarah dari bangunan tersebut gitu ya. Saya juga nggak akan banyak bicara soal latar belakang sejarahnya gitu ya. Saya hanya coba dokumentasikan aja, ambil foto-foto, ambil video gitu untuk dokumentasi aja pada dasarnya. Tapi secara singkat, lokasi yang kita tunjungi ini berbentuk pendopo ya. Lalu ada juga panggung di sini yang dijadikan tempat pada dasarnya Adipati Solo gitu atau pangeran memerintah gitu di kota tersebut, menemui warga gitu ya. Dan di sini ada juga beberapa foto dari keluarga kerajaan itu sendiri. Walaupun di sini ruang privat, dianggapnya ruang privat dari pihak kerajaan itu ditutup ya. Itu ceritanya agak beda. Terakhir kali istri kesini katanya kalau terakhir kali dia bisa masuk ke dalam, dan tour guide memang menjelaskan secara lebih dalam, detail gitu mengenai barang-barang pusaka apa aja. Di sana juga ada senjata-senjata, koleksi-koleksi yang antik-antik juga dari kerajaan gitu. Itu yang ketika kami datang ke lokasi ini tidak dijelaskan lebih detail gitu oleh pemandunya, tapi kita hanya diarahkan untuk mengunjungi common area atau public area-nya saja gitu ya. Secara umum lokasinya asri sekali gitu, di dalamnya indah gitu. Semuanya mah saya rasa sih masih terawat baik gitu, dan juga sangat rindang. Utamanya kebunnya gitu ya, kebunnya ini sekali terawat sekali gitu. Jadi memang pas datang ke lokasi juga banyak wisatawan yang mengambil foto gitu, dan kesempatan untuk mendokumentasikan untuk kepentingannya masing-masing gitu ya.
Ya aku sendiri sama istri juga ditawari beberapa kali oleh tour guide-nya ini untuk mengambil foto, dan mbaknya ini cukup baik hati untuk mengambilkan beberapa foto kami gitu ya, walaupun nggak saya upload ke sini. Tapi eh, ya dia sepertinya juga sudah terbiasa gitu ya memandu wisatawan gitu. Dan sebagai informasi aja, ini tour guide-nya juga memang disediakan sebagai salah satu service dari museum ini atau pura ini gitu ya. Jadi uh, kita pun sebagai pengunjung hanya disarankan atau direkomendasikan untuk memberi tips gitu, dan itu jumlahnya juga uh, seikhlasnya pada dasarnya, setiap pengunjung mau ngasih berapa gitu. Jadi uh, relatif wisata seperti ini emang nggak terlalu mahal sih ya, jadi bisa dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat gitu. Oke, ini kita udah ada di akhir dari turnya. Kita hanya terakhir kali ngambil beberapa foto lagi dari apa jarak cukup jauh, dan ini kita ada di luar dari pura tersebut di bagian parkiran ya. Di situ ada yang jual juga minuman dingin. Pada dasarnya kita coba beli karena udah panas di situ, dan wisatawannya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, masih kosong sekali. Dan di sini di luar ada satu bangunan tua yang saya juga nggak tahu fungsinya apa, dan saya ketika tanyakan juga tour guide-nya nggak paham gitu ya mengenai apa itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita jalan ke pasar di seberang. Ini pasar di seberang lokasi pura tersebut ya, namanya kalau nggak salah Pasar Triwindu. Ini sediakan barang-barang antik, sama ya jaraknya mungkin hanya beberapa ratus kilometer. Kita jalan kaki aja. Situ juga kita sempatkan makan di pinggir jalan. Lalu ini kita pindah ke satu restoran gitu, sebelum akhirnya kita kembali ke hotel ya. Untuk pertama kali check in saya nggak ambil videonya, tapi ini hotelnya gitu ya. Lalu kita sorenya pergi lagi, kita kunjungi satu lokasi wisata namanya Omah Lowo. Itu pada dasarnya bangunan tua juga bersejarah yang dijadikan cagar budaya karena melestarikan kebudayaan batik keris ya kalau nggak salah. Itu nggak ada tiket masuk buat bisa masuk ke museumnya, tapi kita diperlukan untuk beli ini ya, beberapa souvenir atau item di bagian tokonya gitu. Ini bagus sekali sih, bangunannya terawat setelah direstorasi gitu ya, dan melihat tamannya mantap sih. Nggak ada ini, indah indah banget kalau orang suka uh, ngambil foto-foto gitu. Ini bisa jadi latar belakang yang bagus sekali gitu ya untuk orang kunjungi gitu. Indah sih secara keseluruhan, entah dari bangunannya, dari gardeningnya gitu ya. Ini dari parkiran, dari taman, ini bagus sekali sih. Sepertinya benar-benar terawat, dan ketika kita datang juga nggak banyak pengunjung yang datang gitu, nggak ada banyak wisatawan lain. Dan kalau dengar cerita dari di sini juga ada tour guide-nya ya, sama cerita tour guide-nya memang katanya pengunjungnya lebih banyak dari luar kota ya, untuk mengunjungi lokasi wisata ini, karena justru orang Solonya sendiri katanya sih nggak banyak tahu mengenai lokasi ini. Jadi mereka menyangkanya ini emang suatu kafe atau restoran gitu. Jadi orang lokal Solonya sendiri katanya mungkin relatif enggan untuk masuk gitu ya, karena mereka nggak tahu di dalamnya ada museum gitu. Jadi yang banyak datang justru orang-orang seperti kita gitu, yang dari luar kota datang ke sana. Sebelum kita masuk ke museumnya, kita putuskan untuk coba jalan-jalan dulu di tamannya di bagian luar ini, karena ini menarik sekali sih. Bangunannya benar dari luar, dan tamannya dari bagian luar tuh emang kelihatan indah sekali sih. Dan nanti ditunjukkan juga sih oleh tour guide-nya bahwa
bangunannya masih asli dari foto-foto dan lukisan yang dari mungkin ratusan tahun lalu gitu ya, masih bentuknya masih sama gitu, walaupun sudah direstorasi, dipugar karena sempat rusak juga. Tapi ini berhasil sih kayak melestarikan satu bangunan ini bagus sekali sih, perlu diakui gitu. Kita cuma coba putari satu bangunan ini, tamannya, ngeliat air mancurnya, sebelum akhirnya kita putuskan buat kembali ke bagian entrance dari gedung ya. Ini lihat dari luar kelihatannya ya emang bagus sih, rawat gitu ya. Kita ini jalan kembali ke bagian pintu masuk yang tempat dimana tour guide-nya nunggu kita ya. Dan mengingat juga Solo kotanya cukup kecil gitu ya, sebenarnya nggak terlalu banyak lokasi yang saya rasa bisa dikunjungi, walaupun ya mungkin saya nggak banyak tahu juga gitu. Tapi yang kami ingin kunjungi pada hari ini memang nggak banyak gitu ya, kecuali wisata kuliner ya justru. Dan aktivitas seperti ini yang banyak jalan gitu, banyak lihat-lihat, banyak jalan, justru dicari rasanya karena kalau wisata kuliner tanpa aktivitas fisik, jalan-jalan seperti ini justru nggak bagus juga gitu ya. Jadi harus diimbangi kan antara banyaknya makanan yang masuk dan juga aktivitas fisiknya gitu ya. Jadi aku rasa ini cocok sih dipadukan antara wisata kuliner sama wisata untuk melihat situs-situs bersejarah gitu. Nah ini kita saya ambil gambar terakhir kali ya di bagian luar, karena dari angle ini emang kelihatan bagus gitu, sebelum akhirnya kita putuskan buat masuk ke museumnya itu sendiri. Dan disitu udah menunggu tour guide-nya ya. Informasi juga di sini sama, tour guide itu nggak ada kewajiban kembali buat ngasih pembayaran gitu, tapi kita kasih tips aja seperti biasa gitu. Si kelasnya juga itu nggak ditentuin pada dasarnya berapa yang harus kita bayar. Dan tour guide-nya juga sama kayak tempat wisata sebelumnya, dia memahami sekali lokasi ini gitu. Dia menceritakan sejarahnya, keluarga pemilik gedung ini sebelumnya siapa. Dia hafal sekali setiap detail dan setiap sudut ruangan-ruangannya, sehingga dia tahu di mana lokasi-lokasi yang paling baik untuk wisatawan juga mengambil foto gitu ya. Dan kami juga emang ditawari beberapa kali untuk mengambil foto di sini dan bersama istri gitu ya. Dan tour guide-nya yang mengarahkan dan mengambil foto tersebut gitu. Itu ya sewajarnya sih kota wisata seperti Solo ini punya orang-orang yang juga memahami dan juga dapat menghargai wisatawannya gitu ya. Ini pelayanannya baik sekali sih di kota ini. Selama kami berkunjung, semua tour guide-nya ramah, informatif gitu ya, dan juga interaktif dengan para pengunjung itu. Sewajarnya sih buat kota yang banyak wisatawannya gitu. Ini juga ada beberapa lukisan, dan di gedung ini juga banyak foto-foto dari lokasi wisata ini dari berbagai sudut gitu ya, entah itu lukisan maupun foto gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya yang kita lakukan di hari pertama selama di kota Solo. Ini lokasi wisata terakhir yang kita kunjungi pada hari tersebut gitu, sebelum
saya dan istri putuskan untuk keluar sekali lagi untuk cari makan gitu. Kita makan juga di luar. Lalu kami kembali ke hotel gitu. Tapi ini lumayan berkesan sih kunjungannya di Omah apa tadi, saya lupa juga namanya, di lokasi wisata ini pada dasarnya, karena ya emang memanjakan mata sih ini melihat bangunan dengan kondisi masih asri seperti ini gitu ya, masih mempertahankan ininya, bentuk aslinya gitu. Walaupun saya yakin di banyak kota lain juga ada bangunan-bangunan serupa gitu, tapi yang kita kunjungi kali ini masih benar-benar terawat gitu, dan masih bisa ditarik sejarah mundurnya gitu, bahkan tunjukkan pemilik-pemilik sebelumnya, foto-fotonya itu, dan kondisi bangunan dari tahun ke tahunnya seperti apa gitu. Baik sekali sih. Oh, ini tuh ruang fitting ya maksudnya ya? Ya itu dulu nggak ada sekatnya itu kak. Itu dibuat sendiri. Kalau misal ada priwet di sini, Baik. bajunya di situ. Oh di sini bisa priwet foto juga? Iya bisa kak, disediakan buat priwet. Nanti ditutup buat umum. Iya khusus yang priwet. Keren sih. Oh, ini yang dari belakang tadi kali ya? Itu yang dari depan situ kak. Tadi udah jalan-jalan ke taman kak. Iya. Yang depan air mancur itu ya? Iya betul. Nah itu kan tembusnya di sini kak. Di depan. Baiklah. Oh iya. Bayang. Iya ini akses di sana. Foto ketika hancur ya, ini ya, rusak ya. Oke, itu akhir dari turnya ya. Jadi setelah itu kita keluar buat cari makan, dan akhirnya kita kembali ke hotel dan tidur gitu. Oke, segitu dulu ya. Thank you. Bye bye.